Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Satuan Kerja Lingkup KPPN Badung 2. Berikut pada video kali ini kami akan memaparkan tutorial menaikkan nilai IKPA khususnya untuk indikator halaman 3 DIPA. Bapak Ibu Satuan Kerja Lingkup KPPN Bandung 2, salah satu indikator yang memiliki bobot yang cukup besar dalam IKPA yaitu deviasi halaman 3 DIPA, yaitu sebesar 10%. Deviasi halaman 3 DIPA ini adalah IKPA untuk indikator bulanan Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama, deviasi dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran yang bisa dilihat atau didasarkan kepada SP2D dibandingkan dengan RPD, yaitu rencana penarikan dana yang Bapak Ibu ajukan setiap awal triwulan. Kemudian ambang batas rata-rata deviasi bulanan agar mendapatkan nilai 100 yaitu sebesar 5%. Jadi ketika realisasi Bapak Ibu senilai 105% maupun 95% dari RPD, maka nilainya masih mendapatkan 100. Kemudian yang ketiga yaitu batas maksimal deviasi setiap bulannya yaitu 100%. Ini contohnya ketika Bapak Ibu merencanakan RPD yaitu 0, kemudian terdapat realisasi, itu nanti akan deviasi bulanannya yaitu sebesar 100 minus 100. Kemudian pemutakhiran RPD pada halaman 3 DIPA ini disampaikan oleh Satker paling lambat yaitu setiap hari kerja ke-10 setiap awal triwulan. Nah, Bapak Ibu Satuan Kerja Lingkup KPPN Bandung 2, rumus penghitungan deviasi ini adalah jumlah total deviasi yang dibentuk dalam satu bulan, yaitu untuk belanja pegawai, kemudian belanja barang, kemudian belanja modal, itu nanti dijumlahkan kemudian dirata-rata, itulah yang akan menjadi nilai deviasi untuk satu bulan. Kemudian nanti agar menjadi nilai dalam satu tahun, maka jumlah deviasi bulanan yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan November itu nanti akan dijumlah kemudian dibagi dengan 11 bulan. Untuk bulan Desember itu dikecualikan dari penghitungan IKPA ini. Bapak Ibu, terkait dengan pemutakhiran halaman 3 DIPA pada tahun 2024, Bapak Ibu wajib mengajukan revisi ke Kanwil, yaitu kalau di sini berarti Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, maksimal yaitu untuk triwulan 1 yaitu 14 Februari, kemudian untuk triwulan 2 yaitu 17 April, untuk triwulan 3 yaitu 14 Juli, dan untuk triwulan 4 yaitu 13 Oktober. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama bahwa ketika sudah melewati masa cut off tanggal-tanggal batas maksimal, ketika Bapak Ibu melakukan update RPD, maka secara RKKL akan terupdate, secara DIPA akan terupdate, tetapi secara OMSPAN untuk benchmark penilaiannya itu sudah tidak bisa diubah. Jadi OMSPAN akan mengambil nilai untuk penghitungan capaian output yaitu sebelum batas-batas pemutakhiran halaman 3 DIPA tadi ya Bapak Ibu, yang 14 Februari, 17 April, 14 Juli, dan 13 Oktober. Kemudian periode posting, jika Bapak Ibu ingin mengetahui postingnya maka biasanya yaitu H+2 setelah pengajuan Bapak Ibu ya. Jadi jika pengajuannya misalnya tanggal 1, kemudian nanti bisa melihat update di OMSPAN-nya sekitar tanggal 3 seperti itu. Selanjutnya
Dalam tampilan kita akan membahas realisasi dan deviasi, jadi hubungan antara realisasi dengan deviasi RPD-nya Bapak Ibu ya. Di tampilan bisa kita lihat bahwa RPD yang terbentuk dalam Januari yaitu sebesar 1 juta, kemudian Februari sebesar 2 juta, kemudian yang Maret ada 3 juta. Dalam tampilan ini kita akan menjelaskan bahwa Bapak Ibu boleh memiliki deviasi asalkan tidak lebih dari 5%, maka nilainya akan tetap maksimal, yaitu nilainya 100 dalam bulan tersebut. Berikut contohnya, yaitu yang Januari ternyata realisasinya hanya sebesar 990 juta. Itu berarti kan realisasinya hanya 99%, deviasi ada 1%, sehingga nilai kerjanya tetap 100. Kemudian yang Februari ternyata deviasinya juga ada 5% karena realisasinya ternyata hanya 1.900.000 dari 2 juta RPD yang didaftarkan, tetapi nilainya tetap mendapatkan nilai 100. Kemudian yang Maret ini sudah tepat, yaitu realisasinya juga 3 juta dari RPD yang terdaftarkan yaitu 3 juta, sehingga deviasinya 0 dan nilai kinerjanya yaitu 100. Ini juga berlaku untuk jika Bapak Ibu berlebih, misalnya RPD-nya terbentuk yaitu 2 juta, sedangkan SP2D realisasinya yaitu sebesar 2.200.000, sehingga nilai realisasinya yaitu 110% dari RPD. Ini deviasinya yaitu 10%. Nah, karena itu nilainya tidak bisa maksimal, yaitu hanya mendapatkan 90. Setelah ini kita akan melihat langsung terkait dengan indikator IPA, yaitu deviasi halaman 3 DIPA pada OMSPAN. Berikut Bapak Ibu untuk melihat secara real time berapa nilai IPA Bapak Ibu, khususnya untuk deviasi halaman 3 DIPA, termasuk untuk melihat berapa sih realisasi yang terbentuk yang dibandingkan dengan RPD. Bapak Ibu silahkan masuk ke OMSPAN dengan user OMSPAN yang Bapak Ibu miliki, kemudian masuk ke menu Monef PA, kemudian silahkan masuk ke IPA Bapak Ibu sekalian, kemudian pilih bulan. Saat ini kita akan melihat sampai dengan bulan Maret Bapak Ibu ya. Kemudian silakan Bapak Ibu memilih diklik pada nilai deviasi halaman 3 DIPA. Jadi tampilan ini kita melihat ada 8 indikator IPA ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik saja untuk deviasi halaman 3 DIPA-nya. Nah, di sini tadi nilai deviasinya adalah 92 ya Bapak Ibu ya, jadi nilai IPA-nya ada 92. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat, karena tadi kita ambil periode sampai dengan Maret, maka tampilan pada layar ini menunjukkan ada 3 bulan. Nah, yang paling atas, yang kedua, dan yang ketiga ini adalah menunjukkan bulannya. Untuk Satker berikut contoh yang ada di layar memiliki untuk yang bulan Januari yaitu nilai IPA-nya yaitu 100. Hal ini dikarenakan satuan kerja berikut membuat rencana untuk belanja pegawai yaitu 51 sebesar 315 juta. Kemudian untuk penyerapannya juga tepat 315 juta, sehingga deviasinya 0 dan nilai IPA-nya 100. Kemudian juga untuk 52-nya belanja barang, untuk RPD-nya terbentuk yaitu 500 juta. Untuk penyerapannya yaitu juga tepat 500 juta, sehingga deviasinya 0 dan nilai IPA-nya 100. Demikian juga untuk bulan Februari, dilihat bahwa 51, 52, 53 ini tepat juga Bapak Ibu ya. Hanya untuk yang bulan Maret ini kita lihat Bapak Ibu ya, yang paling bawah ini belanja pegawai 51 untuk RPD-nya sebesar 673 juta. Kemudian untuk penyerapannya hanya 347, sehingga terbentuk
deviasi sebesar 48% ini, sehingga nilainya tidak maksimal Bapak Ibu ya. Kemudian di belanja barang juga di RPD atau di rencana penarikan dana yaitu sebesar 61 juta, kemudian realisasi penyerapannya berlebih yaitu 64 juta, sehingga ada deviasi sebesar 5,01%. Kemudian untuk 53 atau belanja modal di sini RPD disusun sebesar 4,9 miliar, sedangkan untuk penyerapannya berlebih nih yaitu sebesar 5,3 miliar. Oleh karena itu terbentuk deviasi sebesar 6%. Nah, inilah Bapak Ibu kenapa pada bulan Maret itu nilainya tidak sempurna, karena dari 51, 52, 53 itu ada rata-rata deviasi yaitu 19% dan nilai IPA-nya menjadi 92. Berikut Bapak Ibu panduan dari kami untuk menaikkan halaman 3 DIPA Bapak Ibu. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.